Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas atau mencoba mempelajari bagaimana membuat VPS (Virtual Private Server) dan kita padu dengan WordPress. Ya, kita akan membuatnya dengan WordPress juga. Baik, langsung aja kita mulai. Jalankan VirtualBox. Nah, sebelumnya di sini kita akan membuatnya secara offline, tidak ada akses internet ya. Kita kosong, tidak ada akses internet. Kemudian yang perlu disiapkan juga yaitu, kita menggunakan WinSCP untuk mengimportnya dari Windows ke Debian nanti. Kemudian file WordPress-nya seperti ini. Oke. Ini dia VirtualBox. Kita import aja yang sudah ada, yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita pakai Debian 7 dulu ya. Oke, saya copy dulu biar biar aslinya masih ada. Kalau terjadi kesalahan tinggal copy balik. Sini saya buat VPS. Nah, ini dia VPS-nya. Kemudian kita import ke dalam VirtualBox-nya. Nah, ini dia sudah ada VirtualBox daripada Debian. Sebelum kita jalankan, kita setting dulu. Yang kita setting bagian networknya aja. Kalau yang lain biar aja default ya. Nah, karena kita menggunakan offline, berarti nanti host only aja. Nanti pengujian daripada VPS ini kita pakai dari Windows bawaan Chrome Windows-nya aja ya. Sudah ini oke kan, kemudian kita start. Oke. Saya zoom besar aja. Kita login pakai root, passwordnya tergantung dengan yang setelah dibuat sebelumnya waktu install. Oke, yang pertama kali kita akan mengaktifkan membuat IP address untuk si ETH0 ya. Kita nano/etc network interface, enter. Nah, kemudian kita menuju baris paling bawah, kita buat auto ETH0 sebentar, ternyata di sini sudah. Ini aja kita ganti ya. EFS ETH0 ini modelnya statik, nanti kita buat secara manual. IP-nya di sini kita ganti jadi auto ETH0 EFS ETH0 init static. Kemudian addressnya kita buat misalnya 10.10.10.1. Ini netmasknya berarti kelas A 255.000. Oke, ini aja untuk setting IP daripada ETH0. Kalau sudah kita keluar layar editor, kemudian coba kita restart /etc init d
networking restart, enter. Nah, berhasil ya. Jadi IP-nya kalau sudah kita buat langsung terbentuk itu ya. ETA 0, IP address-nya 10.10.1, broadcast-nya, netmask-nya. Oke. Kalau sudah, kita coba dulu di Windows, bawaan Windows-nya. Kita setting dulu IP daripada Windows kita. Kita pakai virtual host only. Nah, ini bawaan daripada IP virtual host, kita obtainkan dulu. Kemudian kita buat yang baru, yaitu 10 10 10 di luar dari IP1 bebas. Kemudian di sini default gateway-nya 10 10 10 1 sesuai dengan IP daripada si server Debian yang kita buat. Oke. Kalau sudah oke, nah kita uji pakai CMD aja. CMD ping IP Debian server 1. Nah, sudah replay ya. Oke, sampai sini berarti sudah ada koneksi dari, ibaratnya ini kliennya menuju ke server daripada Debian kita. Ya, di Debian juga demikian. Kalau dibuat 10 10 10 10 tadi ya. Nah, sudah ada ya. Demikian Debiannya juga sudah ada koneksi ke kliennya. Oke. Kalau sudah, langkah berikutnya kita mau buat nanti kalau di jendela browser yang ini, andai kata kita ketik nama websitenya misalnya smkn3batam.sca.id, maka dia akan tampil masuk ke halaman daripada WordPress itu ya. Kalau biasanya pakai IP-nya misalnya begini juga. Nah, kalau begini kan tergantung sih. Kalau ini default IP daripada Debian WordPress yang mau kita buat, IP server Debiannya ya. Nah, tapi nanti kita maunya membuat nama daripada WordPress tadi ya. Jadi kita install lah yang namanya apt-get install bin 9. Oke, keluar pertanyaan, continue, yes. Insert DVD 1, berarti kita masukkan DVD 1-nya. DVD 1. Nah, ini. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, kemudian kita masuk aja ke dalam direktori binnya. Kemudian kita lihat isinya itu ada. Nah, pertama kita edit nanoname.com.local ya. Yang ini ya. Kita buatlah zone daripada di sini nama daripada websitenya nanti smkn3batam.sca.id. Tipe master filenya itu yaitu /etc bin misalnya db smk ya. Ini lokasi tempat
alamat daripada database SMK. Kemudian zona daripada IP address si server Debian-nya 10.10.10 in oke. Kemudian tipenya master, filenya itu berada di etc bin db 10 ya. Itu db10 itu tergantung IP address yang kita buat. Kan kita buat IP-nya 10.10.10.1 kan. Nah, jadi database-nya, nama file yang tempat menampung database-nya itu berada di db10 sama db SMK. Ya. Kalau mau lebih jelasnya nanti coba aja lihat di Google penjelasan membuat zona ini. Oke. Kalau sudah, kita lihat kembali isinya. Kita copy db lokal menjadi db SMK sesuai dengan yang kita buat tadi. Kemudian db 255 menjadi db 10. Nah, yang kita buat tadi juga ya. Nah, pertama kita set edit dulu db SMK. Nah, ini dia. Jadi semua yang berbahasa localhost, Ctrl W, Ctrl R, ini untuk cara cepatnya ya. Localhost kita rubah menjadi smk n3batam.eca.id. Enter. Pilih all, semua yang berkalimat berlocalhost diganti. Kemudian di sini kita buat IP daripada server Debian-nya 1, dan di sini untuk alamat daripada webnya www in a, kemudian IP-nya 10.10.10.1. Nah, kalau sudah keluar layar editor, kita edit lah yang satu lagi db10 yang tadi kita copy. Sama, kita ganti semua yang bertulisan localhost menjadi smk n3 batam. Oke, kemudian yang bawah ini kita masukkan IP-nya. IP-nya 1 in ptr daripada smk n3batam.sca.id. Dah, kalau sudah keluar layar editor, Ctrl X enter. Oke. Langkah berikutnya kita restart init bin 9 restart. Nah, sudah selesai. Sampai sini kita sudah membuat penamaan daripada pengalihan. Contoh ping misalnya 10.10.10.1. Sebentar. 10.10 ns lookup. Oke. Kalau dia untuk menguji itu ping misalnya smk n3batam.sca.id, dia tidak mengenal, berarti kita harus membuat dulu nano etc resolve.com. Nah, di sini
kita buat name server daripada 10 10 10 1 clear. Oke, kita coba reboot dulu, apakah ada error. Oh, masih ada lengket DVD Debian-nya ya. Kita harus keluarkan dulu, baru kita restart kembali. Oke, root admin ping 10 10 10 1. Nah, sudah replay. Kemudian kalau kita ping smkn3batam.sca.id, nah sudah replay juga ya. Nah, itu sudah. Langkah berikutnya, kalau di CMD nya ini, kalau kita ping juga yang 10-10 udah ya, itu kita tes juga nggak Bapak. 1 replay. Kemudian coba kita ping smkn3batam.sca.id. Nah, replay juga ya. Oke, kalau begini sudah terbentuk ya. Sudah ada koneksi, baik itu nama daripada SMKN3 itu sudah bisa dibaca oleh si klien. Nah, selanjutnya kita mau membuat WordPress-nya. Sebelum membuat WordPress, kita harus menginstal dulu paket-paket yang dibutuhkan. Apa-apa aja itu? apt-get install, apache 2, php 5, php 5 mysql, sql server, php myadmin. Ya, saya baca dulu ya. Apache 2, PHP 5, PHP 5 MySQL, SQL Server, dan PHP MyAdmin. Oke, kita enter. SQL Server. SQL Server. Kenapa dia tidak ada? apt-get install Apache 2. SQL Server tidak ada di paketnya. Oke, kalau gitu kita coba dulu mendaftarkan paket DVD 1, 2, dan 3 ya, cd-rom add. Yang pertama kita daftarkan dulu DVD 1. Oke, kita keluarkan. Kemudian kita mau mendaftar untuk DVD 2. Oke, kita ulang. Sudah terdaftar. Kemudian kita daftar DVD. Kita keluarkan dulu DVD-nya. Kita buat untuk DVD ketiga. Oke, apt cd-rom add. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita coba lagi apt install sql my. Oke. Oh, lupa ya, MySQL Server ya, lupa my-nya. Oke, masukkan binary 1, dia minta binary 1, kita enter.
rootnya, passwordnya kita buat admin aja, admin, modenya Apache 2. Kita tunggu prosesnya ya. Oke, konfigurasi database-nya biar default aja. Admin. Oke, semua buat password admin kan aja. Oke, kalau udah di sini sudah selesai. Kita bersihkan dulu layarnya. Kita menuju ke klien Windows-nya. Kita buat IP-nya 10.10.1 php myadmin. Oke, sudah ada ya. Kita masuk ke usernya, defaultnya root admin. Oke, ini dia halaman daripada php myadmin. Kita menuju ke database baru kita create, buat namanya WordPress. Create. Nah, sudah berhasil, sudah terbentuk satu database yaitu WordPress. Ya, ini udah selesai kita buat database-nya. Kita minimizekan, kembali ke Debian, baru kita menuju ke direktori daripada var. Kemudian kita lihat dulu isinya apa. Oke, itu isinya ya. Kita buat dulu file baru, make, buat direktori ya, make directory www.data misalnya ya. Nah, sudah ada ya, kita sudah membuat direktori. Nanti di dalam www.data ini kita letak WordPress itu. Oke, kalau sudah, kita install si WordPress, WinSCP dulu. WinSCP ini kita install. Tinggal next, accept, next, install. Biar default aja ya. Oke, kalau sudah, ini jangan langsung jalankan WinSCP-nya. Nah, tampil dia seperti ini. Hostname-nya ini masukkan aja IPC server 1, portnya biar default, root dan admin. Login. Oke, ternyata kita belum menginstal SSH untuk koneksi antar Windows. Berarti di Debian kita install dulu apt get install SSH. Yes. Oke, kalau sudah, kita coba kembali 10.10.10.1 root dan admin. Nah, dieskan. Nah, tampil ya seperti ini ya, WinSCP-nya. Kalau sudah seperti ini, kita menuju ke ini, tampilan sebelah kanan untuk si Debian, kalau sebelah kiri Windows kita. Nah, jadi kita masuk di Debian itu tadi berada di root, var, tempat www.data. Nah, ini ya. Nah, di dalam ini kita nanti akan mengcopy file dari Windows yang tadi bahan VPS. Nah, WordPress ini nanti kita akan copy ke Debian.
ya. Tapi ini nggak usah dalam bentuk WinRAR, kita ekstrak aja, ekstrak. Oke, nah biar nggak capek-capek sih. Nah, jadi semua file ini kita copy ke WordPress, ke Debian, directory data ini. Oke, kalau sudah masuk ke dalam, kita minimaliskan aja. Kita kembali ke Debian-nya. Nah, kita harus berada di dalam direktori cd. Tunggu ya, kita lihat isinya. Kita harus berada di www data. Ini isinya ya, yang sudah kita copy dari Windows ke Debian ini. Kemudian kita copy wp config sampel.php menjadi wp config.php ya. Kita copy wp config sampel php jadi wp config.php. Oke, baru kita edit nano wp config.php. Nah, ini isinya. Kita menuju ke define ini. Nama database-nya ini sesuaikan dengan yang tadi kita buat, WordPress. Kemudian username-nya tadi kita buat root, dan passwordnya tadi kita buat admin. Hanya itu aja. Itu aja yang mau kita buat. Kemudian kita keluar layar editor. Kemudian kita menuju ke dalam direktori cd etc apache 2 set available. Kita menuju ke direktori ini, kemudian kita copy default menjadi smkn3batam.sca.id. Oke, kita edit nano smkn3batam.sca.id. Di sini nama webmasternya smkn3batam.sca.id, server name-nya buat www.smkn3batam.sca.id, server aliasnya harus sesuai ya ketikannya ya, smkn3batam.sca.id. Dokumen rootnya ada di dalam direktori var www data. Kemudian ini juga data. Itu aja. Kemudian kita restart Apache 2 ini. /etc init Apache 2 restart. Oke, berhasil ya, tidak ada error. Kemudian kita disablekan default tadi. Kemudian kita aktifkan smkn3 batam. Kalau sudah, kita smkn3 apache 2 reload. Oke, sudah ya. Kalau sudah sampai di sini, sudah selesai kita install WordPress-nya. Kita menuju ke browser lagi. Nah, kita buat 10 10 10 1, baru wp login ya tadi ya, .php.
Nah, iya. Oke, kalau sudah di sini tampilan awal WordPress untuk menginstal WordPress-nya. Nama titelnya itu misalnya virtual private server. Username-nya kita buat root aja, passwordnya admin nggak apa-apa ya. Very sangat lemah. Confirm user with passwordnya email juga bebas, terserah, tidak wajib email benaran. Kalau sudah kita install WordPress, nah sukses ya, kita login. Nah, masukkan yang tadi kita buat, root, passwordnya admin, login. Oke, ini tampilan untuk settingan halaman WordPress yang akan ditampilkan nanti, yang dipublish. Kita buat dulu sebuah tampilan awal, misalnya belajar VPS. Belajar VPS di Debian 7,8. Nanti kita buatlah kalimat-kalimatnya dikit. Selamat belajar, tetap semangat, SMK bisa, SMK hebat. Oke, itu aja ya. Kita simple gini aja, kita publish. Oke, ini dia. Coba kita preview. Nah, ini contohnya ya. Contohnya halaman WordPress. Oke, jadi kalau kita mau membuka, ini kita close ya. Jadi misalnya kita menjalankan website smkn3batam.eu kecil ya, smkn3batam.sca.id. Jadi kalau ini kita jalankan, seharusnya dia menuju ke halaman web WordPress tadi. Nah, ini dia ya, ini contoh yang pakai WordPress ya, yang sederhana aja. Oke, kalaupun misalnya nanti kita buat pakai IP, tapi sih jarang. Umumnya kita harus mengetik nama daripada webnya. Tapi kalau pakai IP nggak jauh beda, 10 10 10 1 itu IP servernya ya. Nah, sama kan. Nah, terserah sih, tapi umumnya orang menggunakan ini. Kalau ini jarang, kan orang nggak semua tahu IP server daripada sebuah halaman web. Webnya ini kita gunakan pakai WordPress. Nah, seperti ini ya, pakai WordPress. Nah, jadi ini salah satu contoh materi virtual private server, di mana di dalam satu buah PC server hanya ada satu buah virtual servernya. Berarti ibaratnya satu komputer, satu server ini hanya ada satu buah halaman web. Jadi kalau misalnya nanti mau ada satu lagi sebuah sekolah yang ingin membuat sebuah web, maka dia harus membuat sebuah mesin virtual baru lagi. Nah, kalau ini misalnya tadi untuk di website SMK3, berarti dia harus membuat satu lagi untuk si SMK4 misalnya ya. Dalam satu mesin virtual terdiri dari beberapa virtual web virtual. Kalau share hosting dalam satu buah mesin virtual, di dalamnya itu terdiri dari beberapa web juga. Jadi dalam satu ini ada 3 buah sekolah. Tapi kalau VPS, dalam satu buah
mesin virtual ini hanya ada satu web. Jadi kalau ada satu lagi kita harus membuatnya. Ini contoh daripada virtual private server. Oke. Nah, saya rasa ini aja dulu. Semoga bermanfaat. Andai ada kekhilafan atau salah penyampaian, bisa diketik di komentar. Masukan pun boleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Debiki orang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.